Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Keanu langsung menarik Sharon agar menjauh. Begitu 3 bajingan itu terkapar oleh pukulan telaknya. Pria itu melangkah lebar, mengabaikan kaki Sharon yang nampak kesakitan. Berlari sebelum pria-pria kurang kerjaan itu bangkit mengejarnya. Sharon sendiri meringis terseok-seok mengimbangi langkah lebar Keanu yang sama sekali tidak menghiraukan dirinya. Gadis itu menarik tangannya dalam cengkeraman Keanu, lalu berhenti sejenak, membuat pria itu ikut berhenti memutar tubuhnya dengan tatapan ingin membunuh. Gadis itu menghela nafas pasrah, merasakan perih dan begitu ngilu pada kakinya. Sepertinya ia tak sanggup untuk berjalan. Sementara ketiga penjahat itu berusaha mengejar lagi. 3 lawan 1 tentu bukan lawan yang sebanding. Keanu berjalan pelan, meninggalkan Sharon tanpa peduli, bersikap bodoh amat, lalu kembali melangkah. Sementara Sharon sendiri nampak galau melangkah, tetapi melihat ketakutan di belakang sana yang sama ingin memaksa dirinya, berhenti bukan pilihan yang tepat. Sharon kembali mengikuti langkah Keanu dengan hati putus asa. Tak ada pilihan lebih baik yang bisa ia pilih. Pria itu menyorot tajam perempuan di belakangnya yang berjalan pincang dengan perlahan, seakan tak peduli, mengabaikan begitu saja rasa sakit gadis itu. Sementara Sharon terpaksa terus mengikutinya daripada harus putar balik dan berakhir dengan ketiga penjahat itu. Cukup jauh kaki itu melangkah, rasa sakit yang mendera akhirnya membuatnya tumbang hingga ambruk tak sadarkan diri. Keanu yang melihat itu seakan tidak peduli, namun melihatnya terkapar tak berdaya di atas jalan membuat pria itu akhirnya berbelok lalu dengan terpaksa mengamankannya, membawanya ke sebuah tempat, berusaha mengobati kakinya yang jelas terdapat luka dan sedikit membengkak. Usai mengobati Sharon, pria itu mengamatinya dengan penuh kebencian, mengingat kembali saudaranya yang telah pergi akibat ulahnya. Perlahan Sharon terjaga, samar netra itu memandang sekitar, terkesiap saat menemukan dirinya berada di tempat asing dengan kondisi kaki diperban. Perempuan itu meringis saat hendak melangkah turun dari kursi yang saat ini ia tempati untuk rebahan. Gadis itu terdiam dengan wajah memucat, melihat Keanu yang menatapnya seakan memakan dia hidup-hidup, menunduk dengan perasaan resah, berharap bisa pulang ke rumah dengan aman. Diam-diam Sharon memikirkan cara untuk keluar dari tatapan pria itu. Menunggu cukup lama, setelah dirasa cukup aman, Sharon perlahan berjalan keluar, berharap ada pertolongan di luar sana yang akan memberikan kehidupan lebih baik untuknya. Sementara Keanu yang baru saja kembali setelah membeli makanan dibuat murka mendapati Sharon telah pergi. Pria itu menatap kursi panjang yang tadi ditempati Sharon dengan perasaan bergemuruh. Sharon sendiri telah berhasil meloloskan diri. Ia pulang ke rumah orang tuanya yang seperti biasa nampak tak begitu peduli. "Ayah, aku pulang," ucapnya masuk setelah mengucap salam. "Tumben pulang, bukankah sudah nyaman hidup di luar sana?" sahut ibu dingin. "Kakimu kenapa?" tanya ayah demi melihat cara putrinya berjalan sedikit pincang. "Keseleo ya, tidak apa-apa, hanya luka kecil," jawabnya lalu pamit ke kamar. Perempuan itu duduk di atas ranjang, merebah perlahan dengan mata terpejam, sedikit memberi ketenangan setelah melewati hari buruk beberapa jam yang lalu yang bahkan hampir mencelakai dirinya.
Samar-samar terdengar keributan di ruang tamu. Sharon penasaran, tetapi tubuhnya yang masih butuh ditenangkan mengurungkan niatnya untuk keluar. Ia butuh istirahat barang sejenak, menenangkan batin dan juga pikirannya. Suara ketukan pintu yang menggema membuat gadis 23 tahun itu kaget. Ia baru saja hendak terlelap, rasanya enggan beranjak. "Syah, keluar, bawa sekalian barang-barangmu," ucap ibu cukup mengagetkan. "Tapi Bu, ada apa? Sharon ingin tinggal di sini untuk beberapa hari. Kakiku sedang sakit," sahut gadis itu turun dari ranjang. "Ayahmu ingin bicara, keluar sekarang," titahnya dingin. Sharon keluar dari kamar dengan wajah bingung, menemui ayahnya yang saat ini tengah duduk manis bersama seorang pria yang tak lain adalah Keanu. Pria bertubuh kekar itu menyorotnya datar, sementara ayah nampak bingung. "Ayah, ada apa ini?" tanya Sharon merasa tidak enak. "Pria ini akan menjemputmu, Sharon. Ikutlah," ucap ayah tenang. "Tidak, ayah, dia ingin menyakitiku. Aku tidak mau ikut dengannya," tolak Sharon cepat. Keanu berdeham cukup keras, membuat pria tua itu kembali menatap Sharon dengan kesal. "Ayah bilang, kemasi barangmu, ikutlah dengannya." "Tapi ayah, Sharon takut, Sharon tidak mau," tolak perempuan itu hampir menangis. "Kamu harus mau, karena ayah telah menjualmu pada pria ini sebagai jaminan atas utang ayah yang menggunung," ucap pria tua itu lantang. Mendengar itu, seketika lemas lutut Sharon, seakan tiada daya untuk melangkah. Apa katanya, dijual sebagai penebus hutang. Sharon jelas syok. Ia tak percaya ayahnya akan sekejam ini. Walaupun biasanya terlihat datar dan nampak tak peduli, tetapi ini lebih kejam dari apapun. "Tapi ayah, kenapa ayah begitu tega?" tanya Sharon mengibah. Ia jelas ketakutan jatuh ke tangan pria kejam yang sengaja Sharon hindari beberapa jam lalu. Berharap pulang bisa lolos darinya, nampaknya hanya akan menjadi angan saja, karena pada kenyataannya pria itu sudah berdiri lalu memiringkan kepalanya dengan mengkode dua pria bertubuh tegap dengan pakaian serba hitam membawanya masuk ke dalam mobilnya. "Ayah, ibu, tolong, Sharon tidak mau," pekik gadis itu tak mampu melawan. "Jadilah anak yang baik dan berbakti, Sharon. Kalau kamu tidak begini, ayah dan ibumu akan masuk penjara," ucap ibu tanpa merasa berdosa, seakan baik-baik saja menukar anaknya sebagai penebus hutang. Kenapa keluarganya begitu tega? Benarkah Sharon itu anaknya? Gadis yang tengah ketakutan itu bertanya-tanya dalam hati. Dengan tubuh gemetar, Sharon terpaksa masuk ke mobilnya. Perempuan itu menangis ketakutan, sementara Keanu tersenyum penuh rencana yang sudah terlis di dalam otaknya. "Diam, berhenti menangis," bentak Keanu kesal, membuat Sharon terdiam dengan batin nelangsa, menyusut air matanya yang banjir membasahi pipi. Mobil melaju dengan kecepatan di atas rata-rata, berhenti tepat di sebuah villa. Keanu langsung keluar begitu sang supir memarkirkan mobilnya dengan benar. "Keluar," titah Keanu dingin. Sharon keluar dengan wajah kuyuh dan tubuh gemetar. Jelas saja perempuan itu takut. Ia seperti masuk kandang singa setelah keluar dari jeratan buaya. "Jalan!" pekiknya lantang. Melihat Sharon yang enggan melangkah, Keanu menyeretnya dengan gemas, lalu menarik tangan perempuan itu, kemudian menghempasnya ke depan kandang-kandang anjing yang tengah menggonggong. "Bersihkan kandang-kandang anjing itu tanpa terlewat sedikit pun," titah Keanu tanpa mau tahu. Sharon jelas ketakutan.
Mendengar gonggongannya saja membuat ia gemetar sambil menutup kedua telinganya, apalagi membersihkan binatang itu dari kandangnya. Perempuan itu tak punya nyali untuk mendekat. Melihat Sharon yang ketakutan, Keanu tersenyum puas. Ia akan membuat perempuan itu membayar mahal atas kesalahannya, sampai perempuan itu melambaikan tangan, mengakui kesalahannya, dan menyerah untuk hidup.